Sorry ass DJ. Pada saat ini, Luo Feng menyusut di dalam sayap pembantaian Wu Yu. Aneh untuk mengatakan bahwa Luo Feng baru saja menutup sayap pembantaian Wu Yu ketika Luo Feng menemukan bahwa serangan ringan yang dia terima di sayap pembantaian Wu Yu sangat lemah. Untuk menyebabkan sedikit kerusakan, Luo Feng hanya perlu mengkonsumsi sedikit kekuatan suci untuk pulih. Menurut akal sehat, masing-masing sinar cahaya ini setara dengan pukulan habis-habisan dari dewa sejati abadi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kerusakan pada Wu Yuyi sangat kecil, dan Luo Feng, yang bersembunyi di dalam, tidak mengalami kerusakan. Pada saat ini di dalam gedung, Han Bian tertawa, "Suhua, manusia ini bersembunyi di bawah sayap, apakah terlalu takut untuk keluar?" Wajah Suhua tidak terlalu tampan, dan dia tidak berbicara. Han Bian dan Song Huan juga hanya tersenyum. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan dari gua menghilang dalam sekejap. Selain Luo Feng, hanya ada Pangeran Han dan Putri Song, serta bawahan dari masing-masing. Orang ini tidak akan mati, kan? Song Country Lord memandang Luo Feng, yang menyusut menjadi bola, dan memberi isyarat agar satu-satunya pria yang tersisa untuk melihatnya. Dewa sejati abadi terbang dan melihat pembantaian Wu Yuyi yang telah menyusut menjadi bola. Harta ini tidak terluka setelah begitu banyak serangan, dan dia tiba-tiba menjadi serakah. Mencoba untuk menempatkan Wu Slaughtering Wing ke dalam ring dunia. Terkunci. Luo Feng segera melebarkan sayapnya, menghancurkan kekuatan dunia, dan pada saat yang sama menjatuhkan dewa sejati abadi ke udara. "Kupikir kamu adalah kura-kura," Song Country Lord mengejek, dan pada saat yang sama tubuhnya tiba-tiba terangkat dari tanah dan melayang di udara. Pangeran Han hanya melirik Luo Feng dengan jijik, dan dia juga melayang di udara. Karena Wu Yuyi dapat menahan serangan itu, mengapa aku harus menyia-nyiakan begitu banyak kekuatan suci? Pikir Luo Feng diam-diam. Luo Feng tidak peduli dengan ejekan mereka berdua. Tepat ketika dia akan melayang di udara, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan meraih Luo Feng tiba-tiba. Luo Feng membantai Wu Yuyi dan mempercepat tiba-tiba, menghindar sekaligus. Luo Feng melihat ke tanah, dan lubang kecil yang awalnya menyerang dengan cahaya mengulurkan tangan besar, meraih orang-orang yang tersisa di lapangan. Bawahan Tuan Daerah Song Country ditangkap oleh tangan besar, dicubit dengan kuat, dan kekuatan sucinya terus padam, dan dia segera jatuh. Tuan Daerah melihat pemandangan ini dengan dingin, dan gerakannya tidak santai sama sekali. Bawahan Pangeran Han juga tertangkap, berjuang dengan panik, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa membebaskan diri. Kedua orang ini memiliki kepribadian yang baik dan sebanding denganku. Melihat pangeran dari kerajaan Han dan pangeran dari kerajaan Song, Luo Feng diam-diam berkata. Pengejaran tangan besar berlanjut untuk waktu yang lama, tetapi Luo Feng dan tiga lainnya tidak pernah tertangkap. Di Guanlou di samping, Song Huan membelai janggutnya. Ketiga lelaki kecil ini memiliki keterampilan gerakan yang baik, dan tidak masalah untuk melewati level keempat. Hanya saja mereka tidak dapat melewati level kelima. Gerakan anjing itu bagus, dan aspek lainnya tidak buruk. Masih ada tingkat kepercayaan tertentu untuk melewati level kelima, tetapi ada kemungkinan besar kamu tidak akan bisa melewatinya. Han Bian tertawa. Level kelima diperkirakan harus diselesaikan, tetapi Luo Feng masih memiliki kesempatan untuk tinggal. Suhua berkata sambil tersenyum, tiga lelaki kecil ini sangat bagus, dan level kelima saja, tidak ada yang naik ke era tanpa akhir. Pagoda Feng Shu, lantai 5, seluruh lantai sangat sempit, dengan hanya 10 bukaan sekitar 2 meter. Semua orang memilih lubang untuk dimasuki. Jika mereka lewat, mereka akan memasuki lantai 6. Jika mereka gagal, mereka akan keluar dari menara Feng Shu. Suara mekanik terdengar lagi. Pangeran Han memandang Luo Feng dan kepala daerah dan memasuki sebuah gua. Tuan daerah mengepalkan tinju ke Luo Feng dan terbang ke dalam lubang. Luo Feng tersenyum ringan dan memilih sebuah lubang. Luo Feng mendarat dan melihat ke pintu masuk lubang. Itu adalah lorong melingkar. Di ujung lorong ada pola rahasia yang sangat besar. Luo Feng tidak bisa melihat melalui kerumitannya. Luo Feng melihat pola rahasia itu dengan rasa ingin tahu, sementara menjaga dari kemungkinan bahaya yang muncul. Tiba-tiba, pola hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat pola rahasia, dan pola hukum bergabung bersama pada saat yang sama. Tiba-tiba, sebilah cahaya tiba-tiba muncul dan menyerang Luo Feng.
Luo Feng terkejut, dan dia melambaikan Blood Shadow Saber untuk melepaskan Light Blade. Kedua lampu pedang bertabrakan dengan keras, dan pada akhirnya mereka berdua menghilang tanpa suara. Teknik pedang yang diciptakan oleh hukum kekacauan. Luo Feng terkejut, dan pada saat yang sama dengan hati-hati melihat pola hukum yang rumit, bagian ini terlalu sempit, tidak ada cara untuk menghindarinya, hanya bisa membatalkan atau menanggung satu sama lain. Memanggil, cahaya pedang muncul dari udara tipis lagi, Luo Feng sekali lagi menampilkan bilah cahayanya, dan kedua cahaya pedang menghilang lagi. Sementara Luo Feng bertahan melawan cahaya pedang, di dalam menara observasi di sebelah pagoda Feng Shu. Bahkan jika lantai 5 disebut orang suci, aku tidak berani mengatakan bahwa aku akan lulus, tetapi aku selalu bisa menghentikan ketiga lelaki kecil ini. Song Huan berkata sambil tersenyum. Serangan ini memiliki 90.000 pisau, dan itu akan berlanjut sampai urutan ke-29. Dewa sejati abadi tidak bisa melewatinya. Debat Han juga tertawa. Sebagian besar dewa sejati abadi tidak bisa melewatinya, tapi Luo Feng bisa melewatinya. Su Hua tersenyum ringan. Kecuali Luo Feng ini dapat menciptakan teknik pedang yang lebih kuat, tidak mungkin untuk menembusnya. Han Debat berkata, bahkan jika lantai ini secara tidak sengaja dilewati oleh Luo Feng ini, lantai 6 pasti tidak akan bisa menembusnya, saudaraku. Su Hua, tampaknya taruhan ini, peluang Anda untuk menang sangat tipis. Kakak Han Bian, sebaiknya kau siapkan krim api. Kata Su Hua lembut, jelas-jelas penuh percaya diri pada Luo Feng. Teknik pedang ini semakin kuat. Luo Feng mengerutkan kening, dan cahaya dan bayangan baju besi di tubuhnya bersinar terang. Gunung, dua tempat adalah 10.000 kali laju aliran waktu. Pada saat ini, dua inkarnasi dari kekuatan suci dengan hati-hati merenungkan perpaduan pola hukum dan setiap serangan yang menyerang. Mari kita lihat apakah aku bisa membuat terobosan. Luo Feng menggertakkan giginya. Cahaya pisau muncul lagi, Luo Feng menggunakan pedang cahayanya untuk melawan, dan kedua cahaya pisau menghilang lagi. Ilmu pedangku menjadi lebih kuat. Luo Feng sangat gembira. Pada tebasan berikutnya, cahaya pedang yang dibentuk oleh perpaduan pola hukum menerobos ke urutan ke-21, dan Luo Feng harus mengirimkan dua tebasan berturut-turut untuk mengimbanginya. Ada 10 tingkat serangan suci, 20 hingga 29, itu tergantung pada seberapa banyak aku bisa mengerti. Luo Feng dengan hati-hati mengamati perpaduan pola rahasia, dan pola hukum juga muncul di sekitarnya. Pada awalnya, itu adalah pola hukum emas, dan kemudian pola hukum api, pola hukum air, pola hukum cahaya. Akhirnya, ketika pedang tingkat ke-23 teknik muncul, pola terakhir dari hukum waktu juga muncul, pola 10 hukum samar-samar memancarkan cahaya redup. Pikiran Luo Feng bergerak, dan garis 10 hukum perlahan mengelilingi pedang bayangan darah, dan kemudian beberapa garis hukum bergabung untuk membentuk cahaya yang kacau. Pedang bayangan darah Luo Feng bergerak, dan sinar pedang yang kuat menebas ke arahnya. Yang masuk cahaya pedang. Cahaya pedang sebagian diimbangi oleh cahaya pedang, dan kemudian Luo Feng mengayunkan dua bilah cahaya berturut-turut untuk membatalkan cahaya pedang. Luo Feng mengangguk puas, meskipun teknik pedang baru ini belum terbentuk, itu sudah mulai terbentuk. Kekuatannya kira-kira setara dengan teknik pedang level 20 puncak. Jika sudah matang, itu harus menjadi pedang level 23, aku harus mencoba pedang ini, sebuah nama. Gaya pertama ilmu pedang puncak saya disebut, kebijakan Ming Yue, dan sekarang saya menggunakan hukum kekacauan untuk menciptakan gaya ilmu pedang pertama. Saya ingin mendapatkan kembali nama ini, dan saya akan menciptakan lebih banyak ilmu pedang di masa depan. Dalam kebijakan Ming Yue, ini adalah pisau pertama dari kebijakan Ming Yue. Luo Feng berkata dengan lembut, sama seperti pisau pertamaku dan pisau saat ini yang disebut Blood Shadow. Pisau pertama, Luo Feng meraung, kecepatan fusi dari pola hukum dipercepat, dan dengan jatuhnya pisau bayangan darah, cahaya pisau besar menebas cahaya pisau lain. Cahaya pisau serang diimbangi, dan kekuatannya sangat berkurang. Luo Feng terus menggesek Blood Shadow Saber, dan cahaya pedang besar lainnya menebas ke arah cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, dan keduanya menghilang. Luo Feng menemukan bahwa ketika cahaya pisau dan cahaya pisau bertabrakan, cahaya pisau melemah dua kali. Dua pisau, Luo Feng bingung, dan kemudian dia terkejut, tidak, ada dua lampu pedang barusan, satu terang dan satu gelap, dua.
Pedang pertama ini sebenarnya memiliki dua balok pedang. Luo Feng juga pertama kali membuat teknik pedang menggunakan beberapa hukum kekacauan, dan dia benar-benar menciptakan teknik pedang yang tidak terduga. Di Guanlou saat ini, Su Hua melihat teknik pedang Luo Feng dan tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berharap Luo Feng memahami bagian dari iringan dalam hukum kekacauan. Ini sebenarnya pendamping, manusia ini benar-benar jenius. Song Huan menghela nafas. Bahkan jika aku raja para dewa, aku masih tidak mengerti para sahabat. Han Bian juga menghela nafas. Hukum kekacauan terdiri dari 3 kategori, perpaduan 10 hukum, hidup dan mati, dan kenyataan. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengintegrasikan 10 prinsip. Ini juga merupakan dasar dari hukum kekacauan. Umumnya, jika Anda melakukan langkah ini, Anda dapat langsung menjadi penguasa kekacauan, disebut orang suci, tanpa memahami kehidupan dan kematian dan kenyataan. Hidup dan mati terdiri dari 2 bagian, terkait dan dihancurkan. Pendamping seperti pedang pertama Luo Feng, ia dapat meluncurkan serangan pendamping. Dalam keadaan normal, serangan pendamping akan lebih lemah dari serangan aslinya, tetapi jika orang yang kuat menyadari pendamping secara ekstrim, itu dapat membuat pendamping menyerang sama seperti aslinya, sekuat serangannya. Penghancuran adalah kekuatan penghancur tertinggi, di benua asal, sebagian besar dewa dan raja tidak dapat sepenuhnya memahami kehancuran. Kepalsuan dan kenyataan juga terdiri dari 2 bagian, kesia-sian dan kebingungan. Misalnya, serangan bersama Mo Qiong dan Dior adalah untuk memahami bagian dari kesia-sian. Inti dari kesia-sian adalah untuk memaksimalkan potensi tubuh, sehingga dapat mengeluarkan serangan di luar kekuatannya sendiri. Kebingungan adalah hantu yang mengeluarkan napas dan serangan nyata. Pedang pertama, Ming Yue Ce, yang memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan, membuat Luo Feng menghilangkan banyak tekanan secara tiba-tiba, dan dia terus-menerus mengamati dan melawan ilmu pedang dari hukum kekacauan, yang juga membuat pedang pertama kebijakan Ming Yue semakin matang. Dibutuhkan 10 pisau untuk mengimbangi bilah ringan, tetapi sekarang hanya membutuhkan 3 pisau untuk pisau pertama Ming Yue Ce. Waktu berlalu perlahan. Pisau pertama menjadi semakin mahir, kekuatannya mendekati peringkat 23, dan semakin sedikit ruang untuk perbaikan. Luo Feng puas, tetapi kemudian mengerutkan kening. Hanya saja cahaya pisau untuk melawan adalah mendekati peringkat 26. Dibutuhkan lusinan ayunan untuk pisau pertama untuk membatalkan cahaya pisau. Luo Feng menggertakkan giginya dan mengayunkan pisau bayangan darah terus-menerus. Pisau pertama Ming Yue menjadi semakin sempurna saat dia terus menggunakannya. Dentang. Akhirnya, ada cahaya pisau yang tidak sepenuhnya melemah dan mengenai Luo Feng. Luo Feng mendengus dingin, dan kecepatan pisau semakin cepat, tetapi semakin banyak cahaya pisau mengenai Luo Feng. Pada saat ini di dalam gedung, Han Bian melihat ke layar lebar dan berkata perlahan, Tuan Daerah Inuzi dan Saudara Song Huan semuanya telah disingkirkan, dan Luo Feng ini mungkin terlalu cepat. Song Huan sedikit mengangguk, meskipun ilmu pedang Luo Feng sangat sempurna, itu masih belum cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Luo Feng melewati level ini. Su Hua berkata dengan lembut, tetapi nadanya penuh ketegasan. Luo Feng menyaksikan dengan dingin saat cahaya pedang, yang telah banyak melemah, menebas baju besi Xuanwu, dan ada suara gesekan logam berat. Perbedaan level 1 level adalah perbedaan dunia. Untuk teknik pedang level 26 barusan, saya masih bisa melemahkan sebagian besar kekuatan dengan terus menggunakan teknik pedang. Luo Feng mengerutkan kening, tapi teknik pedang 27 langkah ini, saya hampir tidak bisa melemah. Apakah Anda harus membiarkan saya memahami seluruh hukum kekacauan untuk lulus ujian ini? Luo Feng menggertakkan giginya, tetapi matanya masih tertuju pada perpaduan pola hukum dan pembentukan teknik pedang. Setelah memakan lusinan cahaya pedang berturut-turut, kekuatan suci yang hilang sudah terlambat untuk diisi kembali. Untungnya, tingkat gen kehidupan Luo Feng adalah 100.000 kali lebih tinggi, sehingga tubuh suci Luo Feng dapat menyimpan kekuatan suci yang sangat kuat. Panjang. Merasakan aliran Divine Power, kecepatan Luo Feng menggunakan pedang pertama taktik Ming Yue juga meningkat, menatap lekat-lekat perpaduan berbagai pola hukum di akhir lorong. Tiba-tiba, mata Luo Feng memancarkan cahaya terang, menyebabkan ruang di depannya terus menghilang. Pada saat yang sama, pisau bayangan darah di tangannya mengubah arah ayunan, dan cahaya pedang yang sama sekali berbeda dari pisau pertama, terpancar dari pisau bayangan darah, yang dengan sempurna menahan serangan itu. Cahaya pisau yang melemah.
Pesan 25. Luo Feng langsung gembira, pedang kedua Ming Yui setelah dibuat, levelnya 25 tanpa kesempurnaan. Anda tahu, Luo Feng hampir putus asa, dan dia ingin menggunakan beberapa ki pemecah raja yang tersisa untuk lantai 6. Di dalam gedung, Su Hua tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, Luo Feng melakukan pekerjaan dengan baik. Melalui pengamatan terus-menerus, dia menunjukkan teknik pedang tingkat ke-25, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum kekacauan. Dia hanya meniru perpaduan pola hukum dan mengintegrasikannya ke beberapa jalan. Han Debat berkomentar. Ini adalah cara penghancuran. Song Huan menghela nafas, bagian dari cara penghancuran yang dikombinasikan dengan beberapa hukum kekacauan, sebenarnya menciptakan teknik pedang tingkat ke-25, dan jika disempurnakan, teknik pedang bahkan dapat menembusnya, ambang batas urutan ke-26. Pada saat ini, karena pisau kedua, tekanan Luo Feng sangat berkurang, dan kekuatan suci yang hilang perlahan-lahan diisi ulang melalui hati dewa sejati. Konsumsi pisau kedua ini benar-benar luar biasa. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, bahkan kekuatan suci hanya bisa meningkat perlahan. Hanya saja ilmu pedang jenis ini diciptakan. Akan sulit bagi lapisan ini untuk menginginkanku jatuh. Luo Feng tersenyum ringan. Dari level 20 hingga level 28, setiap level ilmu pedang akan menyerang 10.000 kali, dan kekuatannya akan meningkat perlahan hingga melewati ambang level 29. 87.321 pisau. Luo Feng menggunakan pisau kedua yang disempurnakan hingga puncak peringkat ke-25, dan butuh ratusan pisau untuk sepenuhnya mengimbangi pisau ini. Dengan 89.999 pedang, cahaya pedang itu seperti singa yang bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng menggertakkan giginya, dan hanya dalam setengah detik, dia mengayunkan ratusan pedang kedua Ming Yuis. Cahaya pisau tidak melemah secara signifikan, dan menghantam Luo Feng secara langsung, menyebabkan Luo Feng terlempar keluar sekaligus, dan tubuh dewa tersapu abis. Akhirnya, sisa kekuatan pisau ini menghilang, Luo Feng terengah-engah, dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuh ilahinya sesegera mungkin. Pukulan terakhir dari lantai 5 adalah teknik pedang tingkat 29. Aku akan memberimu cukup waktu untuk beristirahat dan menunggu tubuh dewamu pulih, dan kemudian kamu harus menahan pukulan terakhir ini. Suara mekanis terdengar. Luo Feng tidak berbicara omong kosong, dia segera terhubung ke asal alam semesta kecil melalui jantung dewa sejati, dan sejumlah besar kekuatan ilahi mengalir keluar dari hati dewa sejati, mengisi kembali tubuh ilahi yang sangat terkuras. Di dalam gedung, Luo Feng tidak perlu takut dengan ilmu pedang tingkat 29. Su Hua tersenyum, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa melawan tanpa merusak Ki Raja. Tidak perlu mematahkan Ki Raja, ilmu pedang Luo Feng ini tidak bisa dilawan sama sekali. Han Bian berkata lembut. Itu belum tentu benar. Su Hua tersenyum. Kakak Su Hua, roh Raja Luo Feng yang hancur sudah habis. Aku khawatir itu tidak akan cukup untuk menghadapinya. Song Huan tersenyum, sepertinya peluang kita untuk memenangkan taruhan ini cukup tinggi. Su Hua tersenyum dan tidak menjawab. Lantai 5 Menara Feng Shu. Luo Feng menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik dan beristirahat selama sekitar 30 menit ketika suara mekanis berdering, mengumumkan akhir dari sisanya. Pola rahasia besar di ujung lorong menyala, pola hukum perlahan menyala, dan pada saat yang sama mulai bergabung. Pikiran Luo Feng bergerak, dan utas kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, langsung membentuk pola rahasia besar, yang sangat mirip dengan pola rahasia di ujung lorong, dan pola hukum langsung memenuhi setengah dari lorong. Terkunci, Su Hua di gedung observasi tiba-tiba berdiri, dan kursi di bawahnya langsung hancur. Dia memegang tangannya dengan kuat di atas meja di depannya, lengannya gemetar tak terkendali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Luo Feng ini, kupikir yang terkuat dari bakatnya adalah kemauan keras, tapi aku tidak mengharapkan dia untuk melakukannya, sangat kuat dalam aspek lain. Peta pola rahasia sebenarnya memiliki bakat yang sangat kuat. Meskipun Han Bian dan Song Huan tidak begitu kasar, mereka tidak menyembunyikan keterkejutan mereka di jalan. Sekolah pola rahasia memiliki bakat seperti itu. Han Bian hanya bisa menghela nafas. Sudah berapa lama? Hanya setengah jam. Aku benar-benar menyalin pola rahasia di akhir lorong. Song Huan menghela nafas, dan melepaskan semua teknik pedang yang tersembunyi dalam pola rahasia. Ras manusiaku masih ada jenius seperti itu.
Perhatikan di sini bahwa satuan waktu dari benua asal adalah Chen, yang diperkenalkan di bab 2, dan masih disebut jam untuk kenyamanan membaca. Merupakan berkah besar bagi umat manusia untuk memiliki kejeniusan seperti itu. Su Hua tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Luo Feng tidak tahu kegembiraan para Raja Dewa. Saat ini, dia hanya melihat teknik pedang tingkat 29 yang telah terbentuk. Luo Feng menutup matanya dan melambaikan tangan kanannya, dan pola hukum yang menutupi setengah dari terowongan langsung dipercepat dan bergabung, dan lampu bilah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk secara instan dan menembaki cahaya bilah urutan ke-29 yang besar. Lampu pisau orde ke-29 lewat, dan ruang itu terus menghilang. Ledakan, 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 ledakan. Cahaya pisau yang dibentuk oleh peta pola rahasia dengan panik mengalir ke bawah terhadap cahaya pisau urutan ke-29. Di depan cahaya pedang tingkat 29, cahaya pedang yang dibentuk oleh peta pola rahasia meleleh seperti matahari bertemu salju. Meskipun begitu, sejumlah besar cahaya pedang masih memiliki dampak tertentu pada teknik pedang tingkat ke-29. Cahaya pisau dengan padat membombardir ilmu pedang tingkat 29. Meskipun kekuatan ilmu pedang tingkat 29 tidak banyak melemah, kecepatannya menurun tajam. Ledakan, cahaya pisau akhirnya menabrak pola rahasia, dan pola rahasia menghilang. Tiba-tiba, semua lampu pisau yang tersisa berfluktuasi bersama, dan kemudian menghilang seketika. Pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah di tangannya. Darah menetes. Ayo, Luo Feng berteriak keras, memegang pisau bayangan darah dan langsung bertabrakan dengan cahaya pisau. Segera, seluruh bagian dipenuhi dengan cahaya. Luo Feng menatap cahaya pisau dengan marah, wajahnya penuh ekspresi mengerikan. Ledakan, kontak antara pisau bayangan darah dan cahaya pisau menghasilkan ledakan hebat, dan cahaya yang lebih kuat tiba-tiba memenuhi seluruh bagian. Sesosok terbang keluar dari ledakan dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah Luo Feng. Meskipun dia terlempar dan tergeletak di tanah, wajahnya penuh dengan senyuman. Pisau ketiga. Di Guanlou saat ini, Su Hua tertawa. Oke. Luo Feng benar-benar jenius. Di lingkungan ini, dia menindas dirinya sendiri dan menciptakan teknik pedang baru. Pedang ini, yang secara langsung memegang pedang pertempuran dan menghadap cahaya pedang, sebenarnya memaksa Luo Feng untuk membuat teknik pedang baru. Han Bian berkata dengan emosi. Kekuatan pisau ini mirip dengan pisau sebelumnya, hanya saja pisau ini diserang langsung oleh pisau perang. Dibandingkan dengan cahaya pisau, pisau ini dapat diinput melalui kekuatan suci tuannya sendiri, sehingga mempertahankan kekuatan maksimumnya. Song Huan juga menghela nafas dengan emosi. Mengatakan, itu adalah cahaya pisau yang dibuat oleh peta pola rahasia dan teknik pedang tingkat ke-25 yang selalu mempertahankan kekuatan terbesarnya, sehingga dia dapat mengimbangi cahaya pedang tingkat ke-29. Petik 2. Luo Feng ini sangat berbakat. Ini adalah pemikiran umum dari tiga Raja Dewa. Di dalam menara Feng Shu, cahaya menyelimuti Luo Feng dan membawa Luo Feng ke lantai 6. Ketika cahaya menghilang, Luo Feng menemukan bahwa dia sekarang berada di ruangan melingkar, dan dia sendirian di seluruh ruangan. Suara mekanis terdengar tiba-tiba, menjadi dewa keabadian sejati membuktikan bahwa Anda telah memilih jalan Anda. Raja Dewa Asahi yang agung adalah pewaris teratas, pewaris keempat Seng Rongtian. Metode pemahaman sistem semuanya ditempatkan di sini. Petik 2. Warisan Seng Rongtian ditempatkan di sini. Luo Feng terkejut, dan kemudian dia mengetahuinya setelah memikirkannya. Sama seperti warisan Duan Donghe, ada warisan yang tidak dapat dibocorkan dan banyak warisan yang dapat dibagikan, begitu juga warisan Rong Rongtian, itu harus menjadi warisan yang bisa dibagi. Suara mekanis itu melanjutkan dengan mengatakan, jika Anda ingin mendapatkan gelar Su, Anda dapat memilih jalur kultivasi Anda. Setelah lulus ujian, Anda dapat dipromosikan ke lantai 7 dan langsung mendapatkan gelar tersebut. Suara mekanis berhenti tiba-tiba, dinding ruang melingkar berubah dengan tenang, dan banyak lorong muncul satu persatu. Api dan air, terang dan gelap, waktu dan ruang, kehidupan, kehancuran. Luo Feng mencari dengan hati-hati. Jalannya saat ini tidak lagi puas dengan mengejar kehancuran.
Dia sekarang mengejar jalan yang belum pernah dilalui orang kuat. Mantan Luo Feng juga berpikir untuk mengejar kehancuran, sampai Luo Feng menemukan cara yang lebih kuat, jalan hidup dan mati. Jalan ini bukan tambahan sederhana dari cara hidup sederhana dan cara kehancuran, tetapi memiliki kekuatan 1+1 lebih besar dari 2, atau bahkan lebih besar dari 3. Duan Donghe belum mencatat jalan ini, juga tidak ada orang kuat yang memulai jalan ini. Mungkin ada, tetapi jalan ini pasti beberapa kali lebih sulit daripada cara penghancuran sederhana ditambah cara hidup. Jalan kehancuran sudah diakui sebagai cara yang paling sulit untuk dipahami. Cara hidup, kesulitan pemahaman juga kedua setelah cara penghancuran, dan itu beberapa kali lebih sulit daripada kombinasi keduanya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di benua asal yang memiliki bakat seperti itu. Di dalam gedung, Su Hua memandang Luo Feng dan berkata dengan aneh, sejauh yang saya tahu, Luo Feng berjalan di jalan kehancuran, dan jalan menuju kehancuran telah muncul, mengapa Luo Feng tidak bergerak? Dalam sekejap, semua jalan telah muncul, dan Luo Feng masih berdiri diam. Ada apa dengan Luo Feng? Han Bian bertanya dengan bingung. Su Hua berpikir sejenak dan kemudian langsung berbicara dengan Luo Feng. Luo Feng, pilih jalan. Sejauh yang saya tahu, Anda mengambil jalan kehancuran yang paling sulit, dan jalan kehancuran tepat di depan Anda. Yang Mulia Raja Dewa, Luo Feng dengan hormat berkata kepada kekosongan, Luo Feng memiliki jalan di hatinya, tetapi tidak ada seorang pun di sini, jadi tidak ada pilihan. Jalan apa? Wajah Su Hua tidak menyenangkan, mengetahui bahwa warisan Rongtiannya adalah warisan Dao terkuat di benua asal, bagaimana mungkin dia tidak memiliki Dao yang diinginkan Luo Feng. Jalan hidup dan mati. Luo Feng menjawab dengan hormat. Ya, Su Hua mengangguk ringan, lalu tiba-tiba terbangun. Luo Feng lahir dan hancur, maksudmu kelahiran dan kematian. Ya, Luo Feng tidak mengerti mengapa Su Hua begitu salah. Ini sebenarnya jalan hidup dan mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sesosok muncul dari udara tipis di Guanlou, yang sebenarnya adalah Qin Zheng. Yang Mulia Raja, Han Bian dan Song Huan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Qin Zheng meminta mereka untuk tidak terlalu sopan, dan melangkah maju dan menepuk bahu Su Hua. Su Hua menjadi tenang untuk beberapa saat, dia memandang Qin Zheng, dan kemudian berkata kepada Luo Feng, cara hidup dan mati berbeda dari jalan manapun. Saya mendapat warisan Seng Rongtian, dan pada awalnya saya mengerti jalan hidup dan mati. Jalan ini terlalu sulit untuk dilalui, saya hampir tidak bisa memulai, tapi saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Nenek moyang saya adalah generasi kedua dari Seng Rongtian, dan dia memahami cara hidup dan mati sampai kejatuhannya. Alasan mengapa warisan Seng Rongtian saya adalah warisan Dao terkuat di benua asal adalah karena generasi kedua leluhur mengejar kehidupan, dan kematian. Jalan kepunahan, dan semua jalan lainnya telah sepenuhnya dipahami oleh jalan itu, tetapi jalan kelahiran dan kematian masih belum dapat dipahami sepenuhnya. Bahkan Qin Zheng terkejut dengan kehadiran Raja Dewa, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ngomong-ngomong, saya telah sepenuhnya memahami semua jalan, tetapi saya masih belum dapat sepenuhnya memahami cara hidup dan kematian. Luo Feng, Patriark Seng Rongtian generasi kedua, seperti Patriark Duan Donghe generasi ketiga, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang pernah berdiri di puncak benua asal. Bahkan Patriark Seng Rongtian generasi kedua tidak dapat memahaminya, jalan hidup dan mati ini. Apakah kamu yakin ingin pergi ke sini? Tanya Qin Zheng. Yang Mulia, Luo Feng bersedia mencobanya. Luo Feng menjawab dengan hormat. Aduh, mereka semua adalah anak muda. Sejak jalan hidup dan mati ditemukan, tidak ada yang bisa memahami apapun, bahkan Patriark generasi kedua Rongtian. Qin Zheng menghela nafas, Luo Feng, atau kamu, harus tetap mengambil jalan kehancuran. Jika Anda mengambil jalan ini, Anda setidaknya bisa berhasil. Jalan kelahiran dan kematian adalah jalan tanpa harapan keberhasilan. Luo Feng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, beri Luo Feng waktu. Jika Luo Feng tidak dapat mencapai apapun di jalan hidup dan mati, dia harus menyerah. Yang Mulia, Patriark generasi kedua telah belajar hampir sepanjang hidupnya. Cara hidup dan mati ini, Patriark tidak mau menyerah sampai kematiannya. Su Hua berkata dengan emosi, dia berharap suatu hari nanti, jalan hidup dan mati akan menang di benua asal. Dia meminta kita penerus nanti untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan mencoba jalan ini, karena jalan ini terlalu sulit.
Jika kita tidak bisa melewati jalan ini, kita bisa menemukan bibit bagus yang cocok untuk jalan ini, dan kita juga bisa menggunakan semua pengalaman kita. Ajari dia. 3 generasi nenek moyang tuanku juga menemukan bibit yang bagus, tapi sayangnya orang itu tidak bisa melewatinya. Su Hua menggelengkan kepalanya dengan lembut. Segera, matanya menjadi tajam, dan dia menembakkan cahaya yang cukup besar. Dia berteriak keras, "Luo Feng, apakah kamu yakin ingin pergi ke sini?" Suara Su Hua mengejutkan, dan Luo Feng dalam kekacauan, bahkan menyerah. Luo Feng terkejut, wasiatnya seperti pisau, dia memotong semua emosi buruk, dan berteriak dengan marah, "Aku yakin." Oke, sangat bagus. Dengan lambaian lengan baju Su Hua, semua jalan di lantai 6 pagoda Feng Shu menghilang seketika, dan kemudian sebuah jalan emas muncul, memanjang sampai ke kaki Luo Feng. Jalan ini adalah jalan hidup dan mati, kamu masih bisa memilih apakah akan menginjaknya. Su Hua berteriak, jika kamu menginjaknya, kamu tidak akan pernah melihat ke belakang. Luo Feng melihat jalan emas ini, matanya penuh tekad, dia perlahan melangkah keluar dan berjalan ke jalan emas ini. Qin Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, putra ini bukan manusia biasa, dia ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Luo Feng mengambil langkah tegas dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Semuanya, warisan berikutnya adalah rahasia hidupku dan warisan Rongtian. Aku harap kamu tidak gegabah menanyakannya. Su Hua memandang Qin Zheng, Han Bian, dan Song Huan. Itu wajar. Qin Zheng tertawa, dan Han Bian dan Song Huan juga menanggapi. Luo Feng sedang berjalan di jalan emas saat ini, dan cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan menghilang, mengungkapkan beberapa kata, sebuah kata kuno dari benua asal. Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia bisa memahaminya. Jalan hidup dan mati bukanlah tambahan sederhana dari cara hidup dan cara kehancuran, tetapi cara baru dan sama sekali berbeda yang berisi 2 jalan hidup dan kehancuran, tetapi melampaui hidup dan kehancuran. Luo Feng melihat pada kata-kata dan mulai membaca keras-keras. Menurut pencerahan saya tentang reinkarnasi tanpa akhir, saya menemukan bahwa jalan ini lebih unggul dari semua jalan. Hanya 5% dari jalan ini yang tercerahkan, dan saya menjadi raja para dewa. Setelah 20% pencerahan, saya menjadi raja para dewa. Raja dewa surgawi. Sepanjang hidup saya hanya memahami 36%. Luo Feng terkejut, Anda harus tahu bahwa generasi kedua Patriark Seng Rongtian pernah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di benua asal. 5% pemahaman akan menjadi raja para dewa, 20% pemahaman akan menjadi raja para dewa di alam surga, dan 36% pemahaman akan menjadi puncak benua asal. Ini, Dao manapun, tidak dapat melakukan langkah ini. Untuk setiap Dao, 30% dari Dao adalah raja dewa. Jika Anda sepenuhnya memahami satu Dao, itu adalah raja dewa di alam surga. Luo Feng memandang deskripsi ini membuat hati saya bergetar, jika Anda sepenuhnya memahami jalan ini, Anda pasti akan melampaui tingkat raja para dewa. Pencapaiannya tidak terbayangkan, namun, ini sangat sulit. Luo Feng menghela nafas dan melanjutkan membaca, pewaris warisan Seng Rongtian selanjutnya akan memilih apakah akan terus mengambil jalan kelahiran dan kematian ini, jalan orang. Konten tiba-tiba berakhir. Ketika Luo Feng masih berpikir tentang bagaimana mendapatkan pengalaman berharga ini, kata-kata itu meninggalkan dinding bagian dalam lorong dalam sekejap, berubah menjadi cahaya keemasan, dan berkumpul tidak jauh, dengan cepat membentuk pria kuat berjubah hitam. Luo Feng memandang pria kuat itu, tetapi tidak melihat wajahnya dengan jelas, jadi dia membungkuk sedikit dan dengan hormat berkata, "Senior. Nanti, saya adalah patriark generasi kedua dari Seng Rongtian, bernama Seng Rongtian * Yuan Wu * Sein * King." Pria kuat berjubah hitam itu berkata, dan suaranya terdengar langsung di benak Luo Feng, the pewaris Seng Rongtian. "Aku memilihmu, bukan?" "Ya," Luo Feng menjawab, berpikir pada saat yang sama, ini adalah generasi kedua patriark Seng Rongtian, bernama Yuan Wu. Jalan hidup dan mati adalah jalan pertama, melampaui semua jalan. Jalan ini sangat sulit. Apakah kamu bersedia untuk terus berjalan dengan teguh? Yuan Wu bertanya, suaranya seperti guntur. Junior pasti akan melanjutkan, kata Luo Feng. Aduh, jalannya sulit untuk dilalui. Meskipun saya tahu bahwa jalan di depan cerah,
berapa banyak orang yang dapat menanggung gundukan di sepanjang jalan. Jalan ini bukan 1 atau 2 tahun, juga bukan 1 atau 2 era, tetapi ini adalah reinkarnasi tanpa akhir, sangat sulit untuk melihat harapan, bagaimana saya bisa memaksa Anda untuk bertahan. Yuan Wu menghela nafas pelan. Lupakan, aku sudah menyiapkan tes. Jika kamu lulus, kamu akan dikenali olehku. Aku akan mengajarimu semua pengalaman tentang cara kelahiran dan kematian. Yuan Wu memandang Luo Feng dan bertanya, apakah Anda mau ikuti tesnya? Iya, mata Luo Feng penuh dengan tekad. Yuan Wu tidak berbicara lagi, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan tersebar, dan pada saat yang sama, kabut hitam menyelimuti ruang di depannya, menghalangi pandangan Luo Feng. Tao mengubah segala sesuatu hidup dan mati, dan segala sesuatu mati. Di antara mereka, mereka yang memperoleh Tao dapat menciptakan atau menghancurkan segala sesuatu. Suara Yuan Wu terdengar di lorong itu. Suara itu jatuh, dan cahaya hijau emas menembus kabut hitam tebal, dan langsung menghilangkan semua kabut hitam. Luo Feng akhirnya bisa melihat seluruh lorong. Ini adalah, Luo Feng melihat banyak pola yang muncul di dinding lorong dengan takjub. Peta jalan hidup dan mati, benua asal, kecuali aku, tidak ada orang kuat yang bisa melakukan banyak hal. Suara Yuan Wu terdengar, dan nadanya penuh kebanggaan. Luo Feng menenangkan keterkejutan di hatinya dan perlahan berjalan menuju peta jalan pertama. Peta jalan ini terdiri dari batu hitam dan berkilau, dengan cahaya hijau emas redup, yang sekilas tampak luar biasa. Luo Feng mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dia terkejut, dan langsung merasakan materinya. Fan Si, Luo Feng berseru, biji biasa benar-benar dapat membuat peta jalan yang begitu misterius. Luo Feng tidak memikirkannya lagi, dan mulai menyusun peta jalan hidup dan mati. Di Guanlou saat ini, Qin Zheng sudah lama menghilang. Saudara Suhua, apakah lebih sulit bagi lantai 6 yang asli untuk menguji banyak jalan atau apakah ujian jalan hidup dan mati lebih sulit? Han Bian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, ujian jalan hidup dan mati yang ditetapkan oleh tuannya lebih sulit. Suhua menjawab, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah sedikitpun. Tapi ini tentang taruhan kita. Han Bian ragu-ragu. Suhua menoleh untuk melihat Han debat, tanpa ekspresi sedikitpun di wajahnya. Maksudmu, aku akan melepaskan prinsipku demi apimu. Bukan itu maksudku. Han Bian menjawab dengan cepat, keringat bercucuran dari dahinya. Saudara Han Bian, alasan mengapa begitu sulit untuk menyegel Su, adalah karena desakan saudara Suhua. Saudara Suhua dan mantan Raja Jin telah berusaha keras untuk segel pagoda Su ini. Anda berkata, Anda mengapa melakukannya kamu lupa. Wajah Song Huan juga tidak tampan. Ya, aku seharusnya tidak lupa. Han Bian tersenyum dan mengangguk, tetapi dia sangat marah. Suhua melirik Song Huan dengan ringan, tidak berbicara, dan terus melihat situasi di Menara Feng Shu. Tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi pada Luo Feng di dalam, tapi dia bisa. Luo Feng berdiri di depan peta jalan pertama, tidak bergerak. Setelah sehari, Luo Feng mulai bergerak. Gambar ini berisi sebagian besar cara kehancuran, tetapi beberapa cara hidup, dan pada dasarnya semua yang saya mengerti, itu tidak sulit. Tentu saja, meskipun saya menontonnya selama sehari, inkarnasi kekuatan suci Luo Feng di Gunung Jiuji diwujudkan dalam 10.000 kali aliran waktu. Jadi Luo Feng berjalan ke peta jalan berikutnya, yang terbuat dari cabang-cabang pohon. Luo Feng mengelus cabang-cabang dan tersenyum ringan, dao itu sederhana, dan setiap cabang dan batu dapat membentuk peta dao yang sangat dalam. Tampaknya Patriark Seng Rongtian generasi kedua memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara hidup dan kematian. Ada ribuan reinkarnasi di dao pencerahan, dan hanya ada satu yang lahir dan dihancurkan di masa lalu dan sekarang. Suara Yuan Wu terdengar, dengan nada berani dan tidak terkendali. Mendengar kata-kata kasar Yuan Wu, Luo Feng sedikit mengangguk. Senior berani berbicara tentang masa lalu dan sekarang, tetapi tidak berani berbicara tentang masa depan. Saya harus tahu bahwa di masa depan, pemahaman saya tentang cara hidup dan mati akan melampaui senior. Luo Feng tertawa. Hahaha, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Di suatu era, kamu dapat memiliki beberapa kali laju aliran waktu. Ada ratusan gambar jalan hidup dan mati. Itu langkah pertama. Yuan Wu tertawa. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah berbicara,
Luo Feng berhenti berbicara omong kosong dan terus melihat peta jalan kedua. Ibu kota negara Qin, Istana Epang yang megah di Gunung Qin. Qin Zheng memunggungi pintu masuk utama aula, menatap Zhou Shuding yang tinggi, dan menghela nafas pelan. Apa yang membuat Yang Mulia Raja menghela nafas? Sesosok berjubah putih berjalan ke pintu depan. Qin Zheng segera berbalik dan menyapa pria kuat berjubah putih. Guru, angin apa yang membawamu ke sini? Orang tua ini, jika Luo Feng ada di sana, pasti akan mengenali bahwa ini adalah Raja Dewa yang pernah menunjukkan hukum kekacauan di bawah tebing salju yang menangis, yaitu Taoist Qin San. Taoist Qin San tertawa dan berkata, kamu semakin kuat sekarang, dan aku bahkan tidak berani mengakui bahwa aku adalah gurumu. Tidak peduli seberapa kuat muridnya, dia adalah murid guru. Qin Zheng tertawa. Haha, aku di sini, hanya untuk bertanya, jika pedang patah ingin Luo Feng memberinya jawaban, apa pendapatmu tentang ras manusia? Tanya Taoist Qin San sambil tersenyum. Aku masih tidak percaya Luo Feng dan pendekar pedang patah, tapi aku lebih cenderung membiarkan Luo Feng berlatih dengan pedang patah. Pertama, yang kuat tidak bisa tumbuh tanpa melalui pelatihan. Qin Zheng berhenti, iya, dengan perlindungan dari orang kuat seperti Swordbreaker, setidaknya keselamatan Luo Feng bukanlah masalah. Guru, Anda sangat prihatin dengan urusan Luo Feng. Qin Zheng tertawa, saya ingin tahu apa yang dipikirkan guru. Luo Feng adalah seorang jenius yang langka. Tidak ada yang bisa mengolah teknik Yuan Lai yang ditinggalkan oleh Yuan begitu lama. Luo Feng ini adalah satu-satunya yang bisa mengolahnya. Ini dengan sendirinya membuktikan bakatnya. Kata Taoist Qin San, mereka semua memberitahumu. Pedang patah adalah saudara hidup dan mati orang itu. Secara umum, pedang patah tidak akan menolak untuk mendengarkan orang itu. Setelah terdiam beberapa saat, Taoist Qin San melanjutkan, Azeng, jika kamu tidak percaya bahwa Luo Feng benar-benar membutuhkan pemecah pedang untuk mengajarinya cara menggunakan pedang, dia memang membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Kami berdua telah terlalu lama tidak dapat dipisahkan dari umat manusia, hanya Swordbreaker yang tidak memiliki masalah etnis yang dapat menjamin keselamatan Luo Feng setiap saat. Guru, apakah kamu tidak tahu jawabannya sejak awal? Qin Zheng tersenyum, kamu di sini untuk menganalisisnya untukku. Saya tidak khawatir Anda akan terlalu khawatir. Taoist Qin San juga tertawa. Sama seperti dua pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak benua asal sedang mendiskusikan tentang Luo Feng, protagonis dari diskusi, sudah berdiri di depan peta jalan kelima. Luo Feng membutuhkan waktu 3 hari untuk peta jalan kedua, 5 hari untuk peta jalan ketiga, dan 10 hari untuk peta jalan keempat. Luo Feng telah melihat peta Fifth Avenue selama lebih dari 20 hari sekarang. Hah? Luo Feng akhirnya bergerak, aku akhirnya memahaminya, cara kelahiran dan kematian memiliki kegunaan yang luar biasa, dan aku mendapat banyak manfaat dari mempelajari 5 peta dao besar. Luo Feng melihat sekitar 90 gambar jalan di belakangnya, dan mau tidak mau menunjukkan senyum bahagia dan gugup. Segera setelah itu, Luo Feng melihat peta jalan ke-6 dengan serius. Di Guanlou saat ini, Su Hua mengangguk puas, kecepatan penelitian ini sangat bagus. Orang yang dicari tuanku Seng Rongtian tidak belajar begitu cepat. Mungkin Luo Feng ini cocok untuk jalan ini. Meskipun harus ada faktor aliran waktu, itu tidak cocok untuk jalan ini. Tidak peduli seberapa reinkarnasimu yang tak ada habisnya, kamu tidak akan pernah bisa mempelajari 100 gambar ini. Han Bian dan Song Huan berdiri diam di samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagian besar zaman berlalu dengan cepat, dan masih ada 3 Raja Dewa yang berdiri di Guanlou, Su Hua, Han Bian, dan Song Huan. Selama periode ini, penguasa daerah dari negara Song pernah mendekati Song Huan, dan Song Huan hanya sederhana dan penguasa daerah. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, sang putri dikirim pergi. Luo Feng, di sisi lain, telah mempelajari 87 peta dao besar, dan berdiri di depan peta besar dao ke-88. Dia telah belajar selama 436 tahun. Jadi begitulah. Luo Feng mengangguk ringan, sungguh menakjubkan. Kemudian Luo Feng melihat ke-89 peta dao, dia tersenyum sedikit, meskipun peta dao semakin sulit, dan penelitian saya semakin lambat,
Tetapi setiap kali saya memahami cara kelahiran dan kematian, maka kecepatan penelitian akan menjadi 1 poin lebih cepat, dan di era itu pasti dapat diteliti secara menyeluruh. Benar saja, setelah belajar selama 417 tahun, Luo Feng benar-benar memahami peta Dao ke-89 yang lebih sulit. Dengan hanya 102 tahun tersisa sampai akhir era, Luo Feng akhirnya berdiri di peta 100 Avenue. Pada gambar terakhir, hanya tersisa 102 tahun. Saya telah mempelajari gambar ke-99 selama 131 tahun, dan pemahaman saya tentang cara hidup dan mati telah meningkat pesat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berhasil ini, waktu. Luo Feng diam-diam berkata. Pada 102, saya menyadari peta jalan terakhir dan tersulit. Su Hua berdiri di atap Guan Lou, dia berdiri dengan bangga, angin meniup jubahnya dari waktu ke waktu, ekspresinya tampak tenang, tetapi tinjunya yang terkepal erat dan tubuhnya yang sedikit gemetar sepertinya tidak tenang pada saat ini. Peta jalan ke-99 membutuhkan waktu 131 tahun, dan peta jalan ke-100 jauh lebih sulit daripada yang ke-99. Su Hua berbisik, kali ini sangat dekat dengan kesuksesan, tetapi sangat sulit. Mungkin gagal. Petik 2. Patriark generasi kedua, bukankah ujian yang kamu tetapkan terlalu sulit? Era pertama baru berusia 10.081 tahun. Bahkan jika ada 1000 kali aliran waktu, akan sulit untuk memahami 100 peta jalan yang begitu muskil. Petik 2. Kali ini kemungkinan besar akan berhasil, ayolah, Luo Feng. Namun, saat ini, Luo Feng tidak memiliki kekhawatiran ini, dia melakukan yang terbaik untuk memahami peta Dao ke-100. Pada saat ini, kesadaran Luo Feng memasuki peta jalan. Pemandangan di dalamnya aneh, dan semua jenis makhluk biasa bermain di dalamnya. Luo Feng telah menyaksikan hidup mereka, usia tua, penyakit dan kematian, dan semua jenis kehidupan baru, pertumbuhan. Luo Feng mengembara di dunia ini, seolah-olah dia adalah satu dengan dunia ini. Seekor makhluk mirip kelinci sedang memakan rumput. Seiring waktu berubah, rerumputan yang lebat dimakan oleh kelinci, dan kelinci itu berangsur-angsur menjadi tua dan akhirnya jatuh di atas rumput yang gundul ini. Nutrisi untuk rumput menyerap nutrisi ini dan berputar ke padang rumput yang lebat, menarik kelinci lain untuk merumput. Semua hal di dunia lahir dan mati, dan mereka lahir dari kematian. Hidup tidak ada habisnya, dan kematian terlahir kembali. Ini seperti kelinci yang memelihara rumput, makanan kelinci yang menumbuhkan rumput. Luo Feng berbisik pelan, jalannya sederhana, saya tidak mengharapkan kehidupan yang rumit. Jalan kepunahan sebenarnya adalah cara untuk kembali ke asal dan kembali ke kebenaran. Petik 2. Aku tidak menyadarinya, aku sebenarnya memperumit jalan hidup dan mati. Luo Feng tersenyum ringan, berkeliaran di seluruh dunia, terus menemukan kebenaran jalannya. Melihat kelengkungan mulut Luo Feng yang sedikit ke atas, suasana gugup Su Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Luo Feng sangat menikmatinya. Sebagian besar ahli di dunia mempelajari Dao, yang sebagian besar merupakan proses yang membosankan. Tetapi Patriark generasi kedua pernah berkata bahwa memahami Dao adalah proses yang sangat menyenangkan. Meskipun saya tidak merasa membosankan, ketika saya mempelajari Dao, tapi tidak terlalu senang. Pemahaman Dao umumnya merupakan pencarian jawaban yang membosankan. Mungkin akan ada satu keuntungan selama ribuan tahun, dan sebagian besar pendapatan tidak ada artinya. Hanya sebagian kecil dari pemahaman Dao dan kekuatan mereka sendiri, beberapa efek. Mereka yang memahami siklus reinkarnasi tanpa akhir dan masih tetap bahagia adalah orang bodoh atau orang dengan hati yang sangat baik. Su Hua menghela nafas pelan. Luo Feng ini berbeda dari pembangkit tenaga listrik lain yang datang dari lautan kosmos. Luo Feng ini dengan kultivasi Divine King of Jin, Anda dapat mengkultivasi sinsing Anda ketika Anda lemah. Anda dapat melihat sinsing Anda dengan jelas dan menunjuk langsung ke hati sejati Anda. Ini pernah dipuji sebagai jalan tersempit untuk kultivasi pikiran, tapi Luo Feng telah mencapai titik ini. Jalan hidup dan mati, apakah salah jika aku menyerah? Mungkin aku masih bisa berjalan di jalan ini. Su Hua, yang berdiri di tempat tinggi, merasakan angin dingin bertiup ke wajahnya, dan berbisik pelan. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata sudah 80 tahun. Luo Feng, yang dengan susah payah mempelajari gambar terakhir dari jalan kehancuran, menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu tersenyum, dan menggerakkan otot dan tulangnya.
Akhirnya diteliti dengan seksama. Bukankah seharusnya ada batas waktu? Luo Feng berkata dengan lembut. Oke, suara patriark generasi kedua dan Suhua terdengar bersamaan. Siswa saat ini, Rong Tian, bisakah aku mengucapkan beberapa patah kata dulu? Bintik-bintik cahaya keemasan perlahan memadat, membentuk Yuan Wu berjubah hitam. Ini wajar, Tuan, tolong. Suhua berkata dengan cepat dan penuh hormat. Junior, kamu sangat baik. Yuan Wu tersenyum, namamu adalah Junior Luo Feng. Luo Feng menjawab dengan hormat. Luo Feng. Yuan Wu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan semua peta jalan menghilang. Masih tidak mungkin untuk menilai apakah Anda telah sepenuhnya memahami 100 peta jalan, jadi kami harus memberi Anda tes terakhir. Pada saat ini, di ujung lorong di belakang Yuan Wu, sebuah peta jalan besar muncul. Ini adalah peta jalan ke-101. Yuan Wu tersenyum lembut. Senior, apakah Anda ingin Luo Feng memahami peta jalan ini? Tanya Luo Feng. Haha, Yuan Wu tertawa keras, karena kamu telah sepenuhnya memahami semua peta jalan di depanmu, maka pergi dan lihatlah, dan kamu akan tahu. Luo Feng memberi hormat kepada Yuan Wu dan berjalan menuju peta Dao ke-101. Luo Feng merasakannya dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, Luo Feng berkata dengan curiga, gambar ini tidak lengkap. Haha, ya? Ini adalah ujian akhir. Ini sangat sederhana. Kamu dapat menyelesaikan gambar ini. Tidak ada waktu yang ditentukan untukmu, selesaikan saja. Yuan Wu tertawa. Luo Feng harus melakukan yang terbaik. Luo Feng juga tertawa, dan kemudian dia mencoba memahami peta jalan. 50 tahun lagi telah berlalu. Luo Feng tersenyum ringan, jari-jarinya melepaskan jejak Divine Power, dan dalam sekejap, tongkat kayu kecil terbentuk, kemudian tongkat kayu kecil terbang ke peta jalan satu per satu, membentuk bentuk aneh di sudut kiri bawah. Ini, sebuah suara terdengar, Yuan Wu berjubah hitam muncul di belakang Luo Feng, dan Luo Feng buru-buru memberi hormat dengan hormat. Luo Feng, apakah ini benar-benar yang kamu tambahkan? Jubah hitam Yuan Wu langsung menuju peta jalan, membelai pola yang dibuat oleh Luo Feng. Sebelum Luo Feng bisa menjawab, Yuan Wu berbalik dan meraih baju Luo Feng. Hahaha. Keluar. Hahaha. Saya tidak menyangka bahwa saya memahami reinkarnasi tanpa akhir dari kelahiran dan kematian, dan saya tidak dapat menambahkannya di sini lebih baik dari Anda. Beraninya Luo Feng membandingkan dengan para pendahulunya. Luo Feng berkata dengan cepat, ingin membungkuk untuk memberi hormat. Anak-anak tidak perlu terlalu sopan. Anda jauh lebih unggul dari saya dalam hal bakat bawaan dari cara lahir dan mati. Jika saya setua Anda, saya tidak akan bisa mempelajari 100 ini. Peta Dao dalam satu zaman. Yuan Wu berkata dengan penuh semangat. Dan kamu sangat mengerti, nak, lihat apa yang telah saya tambahkan, dan apa yang telah kamu tambahkan. Yuan Wu melambaikan lengan bajunya, dan gambar yang sama muncul di sebelah. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah jalan yang hampir sama, peta, karena Luo bagian yang ditambahkan Feng sedikit berbeda dari Yuan Wu. Ini sangat mirip. Luo Feng berkomentar, tapi perasaan saya sepertinya aneh. Ini sangat mirip, tetapi milikku kurang memiliki sentuhan pesona. Biasanya aku tidak merasa ada yang salah. Tidak sampai aku melihat suplemenmu hari ini, aku menyadari bahwa tempat ini bisa menjadi lebih sempurna. Yuan Wu menunjuk ke miliknya sendiri, avenue sudut kiri bawah gambar. Nak, kamu hebat, aku sangat berharap melihatmu menyadari jalan hidup dan mati yang lengkap pada hari itu. Sudut mata Yuan Wu menjadi basah, sayangnya, aku sudah jatuh. Senior, jika ada hari, Luo Feng pasti akan menemukan cara untuk memberitahumu. Kata Luo Feng. Oke, mata Yuan Wu penuh dengan kelegaan, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah batu memori melayang. Semua pengalaman saya ada di sini. Ini dapat membantu Anda, seorang jenius yang tiada taranya, dan membuat jalan Anda menuju pria kuat lebih cemerlang. Dalam hidup ini, tidak ada penyesalan. Kata Yuan Wu, tubuhnya berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebar. Luo Feng mengulurkan tangannya dan meraih batu memori dengan lembut, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, senior, aku, Luo Feng, pasti akan kelelahan. Selamat, Luo Feng, kamu telah berhasil. Suhua berkata dengan keras, dan suara itu juga terdengar di lorong tempat Luo Feng berada. Terima kasih, Yang Mulia, atas ucapan selamatnya.
Luo Feng membungkuk sedikit. Kemudian, cahaya menyelimuti Luo Feng, dan Luo Feng dipindahkan ke lantai 7. Selamat, Luo Feng Asteris Su. Kamu telah disegel. Suara mekanis terdengar. Haha, Duandonghe Asteris Luo Feng Asteris Su, selamat telah menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di negara kita Su. Su Hua tertawa. Luo Feng, segel Su adalah yang paling sulit dari semua kerajaan umat manusia. Bahkan 3 kelompok yang tak terkalahkan jarang memiliki tugas yang sulit untuk menyegel dewa sejati yang abadi. Suara Qin Zheng juga terdengar, nadanya tidak bisa menahan kegembiraan sama sekali. Terima kasih, Yang Mulia Raja Manusia dan Yang Mulia Raja Dewa. Luo Feng berkata dengan hormat. Luo Feng, kamu telah disegel ketika kamu naik ke lantai 7, tetapi itu tidak berarti perjalananmu ke Menara Feng Shu sudah berakhir. Lantai 7 dan 8 adalah hadiah untukmu. Itu hanya tergantung pada seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan. Ya, Su Hua tertawa pelan. Luo Feng tersenyum bodoh, ini bukan perjalanan, tapi panennya penuh, tapi apa panen dari lantai 7? Lantai 7 sangat sederhana. Ketika gurumu, Raja Jin, menciptakan Menara Feng Shu, dia secara pribadi memberikan hadiah kepada pembangkit tenaga listrik yang disegel. Su Hua tersenyum ringan, lucu. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui hal ini, orang yang bisa menyegel Su Guo sebenarnya adalah muridnya. Luo Feng bingung ketika Su Hua tertawa. Hadiah yang ditinggalkan oleh gurumu adalah teknik mata misterius. Suara Qin Zheng terdengar. Hei, kamu tidak baik, mengapa kamu merampokku di depanku? Su Hua pura-pura marah, tetapi nadanya mengungkapkan sedikit sombong. Ada apa? Aku tidak tahan dengan wajahmu, dan aku diam-diam menertawakan kemalangan. Qin Zheng berkata dengan nada menghina, tetapi ada juga nada sombong dalam nadanya yang tidak mudah dideteksi. Luo Feng tertawa terbahak-bahak, saya telah mempelajari misteri mata misterius. Dan saya masih memiliki teknik pengaturan elemen yang lebih maju. Guru, hadiah ini agak hambar. Tanpa diduga, hadiah tingkat ke-7 yang diharapkan sebenarnya adalah teknik mata mistik yang telah dia pelajari. Dan kekecewaan di mata Luo Feng tidak bisa tidak menebal. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Teknik mata misterius ini diciptakan oleh gurumu. Meskipun tidak sebagus teknik Lai Yuan, itu juga merupakan teknik rahasia tingkat Raja Dewa. Qin Zheng menghibur. Itu benar, kamu belum menyelesaikannya, bukan? Su Hua berpura-pura serius dan berkata, oh, omong-omong, jika kamu bisa mempelajari teknik mata mistis yang lengkap, akan ada hadiah harta karun yang diatur oleh gurumu. Harta karun guru. Mata Luo Feng tiba-tiba menyala, dan dia diam-diam berkata, guru adalah master pemurnian harta karun tingkat Raja Dewa, jadi hadiah untuk harta ini seharusnya tidak buruk, kan? Sikat. Sebuah mata dewa tiba-tiba muncul di langit, dan sebelum Luo Feng bisa bereaksi, dia melemparkan teknik mata misterius. Pada saat yang sama, sebuah gunung es muncul di depan mata Luo Feng, dan teks di perut gunung muncul dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, gunung es berikutnya akan datang. Ketika teknik misteri mata misterius baru saja ditampilkan, itu adalah kehendak dewa kehampaan yang sebenarnya, dan itu adalah kehendak puncak kehampaan dalam sekejap. Luo Feng melirik kata-kata di gunung es, dan menemukan bahwa dia tahu hal yang sama, jadi dia tidak membacanya lagi, dia hanya tertarik pada volume ke-7, karena dia belum mempelajarinya. Dalam sekejap, gunung es ke-6 muncul, dan itu adalah gunung es ke-7, dan pada saat yang sama, kejutan kehendak naik ke tingkat pengudusan. Luo Feng menuliskan volume teknik rahasia ini dengan sangat cepat, dan kemudian menuliskan 2 volume berikutnya dari teknik rahasia. Mata dewa besar itu memberi tekanan pada kehendak Luo Feng. Teknik mata misterius dengan cepat mencapai tingkat Raja Dewa. Luo Feng tiba-tiba merasakan ledakan keinginan, dan kemudian Luo Feng mengertakkan gigi untuk melawan. Teks yang muncul dari gunung es semakin cepat, dan kehendak mata mistik semakin kuat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dia menggertakkan giginya dan melihat ke gunung es yang ke-11. Tunggu, Luo Feng terus mengaum di dalam hatinya. Akhirnya, teks gunung es ke-11 muncul, dan serangan kehendak dari seni mata misterius juga menghilang pada saat yang sama. Surat wasiat Luo Feng tiba-tiba menjadi santai. Sudah berakhir. Luo Feng bertanya-tanya, apakah ada total 11 volume teknik mata misterius? Itu benar,
Meskipun aku belum mempelajari misteri mata Tuhan, Raja Jin memberitahuku bahwa ada 11 jilid misteri mata Tuhan, kata Su Hua. Tapi berita yang aku tahu adalah ada 12 jilid misteri mata Tuhan. Luo Feng berkata dengan curiga. Saya pikir Raja Jin yang menciptakan volume lain nanti. Qin Zheng tersenyum ringan, dan kemudian berkata kepada Su Hua, di mana harta karun itu? Cepat dan berikan kepada Luo Feng. Untuk apa kamu terburu-buru, harta itu akan keluar. Kata Su Hua dengan tidak puas. Benar saja, di sebelah gunung es ke-11, peti harta karun yang indah perlahan muncul, dan kemudian perlahan terbuka. Armor berukir berlian yang benar-benar transparan tergeletak di dalam dengan tenang. Ini adalah, Luo Feng dengan lembut membelai baju besi, jejak kekuatan ilahi langsung menyerbu, dan dia mengenali tuannya dalam sekejap, dan pesan kuno segera dikirim ke kesadaran Luo Feng. Jie, Luo Feng terkejut, di sini, nama baju besi ini sebenarnya disebut Jie. Hanya lapisan ketiga dari rute kekuatan suci dari baju besi pertempuran kelas Raja Dewa yang dapat mengenali serangan fisik dan serangan jiwa di bawah utama, Raja Dewa dan melemahkannya lebih dari 90%. Cukup dibuat khusus untuk saya. Pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba teringat bahwa pertama kali tamu gunung berbicara dengannya, dia berkata bahwa dia telah menyiapkan 2 harta untuk para pemimpin garis keturunan bumi, satu adalah Menara Bintang, dan yang lainnya adalah Jia. Menara Bintang adalah harta karun tingkat Raja Dewa, dan baju besi perampok itu tidak lagi cocok untuk saya gunakan. Apakah ini perampokan yang sebenarnya? Luo Feng melepas baju besi Xuan Wu, dan baju besi perampokan langsung menutupi seluruh tubuh. Tiba-tiba, baju besi transparan langsung ditutupi dengan lapisan padat pola rahasia, dan pola rahasia beredar di dalamnya, seolah-olah telah diberi kehidupan. Armor ini sangat bagus. Su Hua mengangguk. Karena harta telah diperoleh, naiklah ke lantai 8. Suara Su Hua terdengar. Memanggil. Luo Feng langsung menghilang di lantai 7. Jin di tanah saat ini. Dalam sekte biasa, 2 penguasa alam semesta sedang berdebat. Duhe, kamu benar-benar menerobos ke penguasa alam semesta. Sudah berapa lama, ini hanya satu era. Kata penguasa alam semesta yang kokoh, dan tombak kayu di tangannya dimainkan seperti naga panjang yang ganas olehnya. Paman Xiuqi, bagaimana aku bisa memperjuangkan Tu Liu Zong jika aku tidak cepat dewasa? Duhe juga memegang tombak kayu dan menikam Xiuqi dengan kekuatan penuh. Huo Chao dengan lembut memblokir, kali ini saya akan berlatih di sini dulu, saya harus kembali. Nah, selamat tinggal Paman Xiu. Nada bicara Duhe sedikit tidak dewasa. Xie tersenyum dan menyentuh kepala Duhe, lalu pergi. Duhe memandang Huoqi yang jauh, lalu berbalik untuk melihat ke arah Su Guo, menunjukkan senyuman, lantai 8 Menara Fengsu. Ini adalah ruangan tertutup, ruangan benar-benar gelap, dinding bagian dalam ruangan berbentuk bulat, dan ada 9 lampu tergantung di dinding bagian dalam, tetapi tidak menyala. Selain itu, hanya ada gerbang tertutup yang berbicara tentang sulitnya pergi dari sini. Luo Feng, lantai 8 ini juga merupakan lantai hadiah, dan ada 2 teknik rahasia yang hebat, tapi aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa kamu pelajari. 2 teknik rahasia, Luo Feng melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan tidak ada apapun di sekitarnya kecuali 9 lampu. Saat Luo Feng melihat ke 9 lampu, lantai tempat Luo Feng berdiri tiba-tiba retak dan ada sesuatu yang akan menembus. Luo Feng bereaksi tepat waktu dan langsung melompat. Obor, Luo Feng menatap curiga pada obor yang baru saja muncul. Mungkinkah menyalakan 9 lampu ini dengan obor? Luo Feng bertanya-tanya, dan ingin meraih dan mengambilnya. Jari Luo Feng baru saja menyentuh gagang api. Bah! Sebuah suara yang menyerupai kulit domba terdengar langsung di jiwa Luo Feng, menyebabkan Luo Feng menjadi lesu sejenak. Pada saat ini, di dekat jiwa Luo Feng, ada makhluk aneh yang mondar-mandir. Ia memiliki 9 ekor dan 4 telinga. Itu seperti domba, wajahnya ditutupi bulu, dan matanya berada di punggungnya. Kesadaran Luo Feng perlahan mengembun di dekat jiwanya dan berubah menjadi sosok yang sama dengan Luo Feng. Luo Feng, sang kalajengking, mengenang klasik kuno, San Hai Jing, di bumi, yang berisi catatan bentuk yang mirip dengan kehidupan ini. Namaku 9 Tempa, kehidupan berbentuk domba berkata, dengan suara yang sangat tajam, semangat seni rahasia, 9 teknik rahasia tempa. Spirit of Secret Art, seru Luo Feng.
Kesempatan bagus. Luo Feng sangat gembira. Anda harus tahu bahwa terakhir kali Luo Feng bertemu dengan roh teknik rahasia adalah roh teknik asli. Lai Yuansu, Luo Feng telah lama mati berkali-kali. Teknik rahasia dengan semangat teknik rahasia, bahkan jika itu tidak sebagus teknik Lai Yuan, itu pastilah teknik rahasia yang sangat berharga. Teknik rahasia ini harus dimenangkan. Luo Feng berpikir dalam hati. Tuanku bernama Kaisar Manusia Fuksi. Roh seni rahasia berkata dengan lembut, tetapi Luo Feng terkejut. Penguasa manusia disebut Fuxina, itu bukan dari Huaxia. Luo Feng mendengar nama penguasa manusia untuk pertama kalinya, dan setelah memikirkannya dengan cermat, Luo Feng mengerti. Tuan Zanshanke adalah pencipta garis bumi, dia memandu sejarah bumi, dan membuat sejarah bumi dan sejarah benua asal sangat mirip. Guru, kebijaksanaan leluhur Tiongkok tidak terbayangkan. Mungkin Anda tidak akan berpikir bahwa leluhur Tiongkok telah menghabiskan ribuan tahun untuk memiliki kebijaksanaan yang hanya mereka miliki dalam reinkarnasi tak berujung dari benua asal. Luo Feng tersenyum ringan, berpikir dalam hatinya, teknik rahasia kaisar, aku ingin melihat betapa berharganya itu. Tuanku adalah penguasa jiwa, bahkan Raja Hantu asli benar-benar dibunuh oleh jiwa tuannya. Bahkan teknik rahasia kebangkitan tidak dapat diselamatkan. Roh dari nada lapang teknik rahasia mengejutkan asalnya peristiwa besar yang tak ada habisnya reinkarnasi dari benua telah diucapkan. Jiwa benar-benar membunuh Raja Hantu, dagu Luo Feng hampir jatuh. Raja Hantu, meskipun kemampuan tempur jarak dekat sangat buruk, tetapi jiwa selalu menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di benua asal, tetapi dia benar-benar diserang oleh jiwa kaisar manusia. Seperti teknik rahasia sungai mayat hidup, jiwa dapat dibunuh tanpa mati, dan Raja Hantu harus memiliki teknik rahasia semacam ini, tetapi itu benar-benar jatuh. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, jejak kehidupan dalam setetes darah yang dipadatkan oleh teknik rahasia sungai undet dipengaruhi oleh serangan jiwa yang kuat, dan itu benar-benar hancur. Jiwa menyerang dewa dan sepenuhnya menghancurkan jejak kehidupan, sungai mayat hidup. Sangat sulit sehingga sebanding dengan naik ke langit. Hanya perbedaan antara jiwa yang sangat berbeda untuk mencapai langkah ini. Teknik rahasia yang digunakan oleh Master adalah 9 teknik rahasia penyempurnaan. Teknik rahasia ini, sejak keberhasilannya didirikan, hanya dapat memiliki 10 tempat tinggal untuk budidaya. Salah satu pembangkit tenaga listrik di masa lalu jatuh, dan tempat ini dikosongkan. Beberapa lusin reinkarnasi yang lalu, satu lagi jatuh, dan sekarang ada 2 tempat. Tanduk Spirit of Secret Art perlahan melayang keluar gulungan gambar itu sepanjang miles. Ini adalah teknik rahasianya. Roh dari teknik rahasia berkata perlahan, seseorang pemberani dengan jiwa, apakah kamu ingin mencobanya? Bahkan jika kamu gagal, Raja Dewa Asahi akan menyelamatkanmu. Apakah ada bahaya jatuh? Luo Feng merenung. Kamu dapat memilih untuk tidak belajar, aku akan menarik diri dari jiwamu. Kata roh teknik rahasia, menatap Luo Feng dengan mata terlentang tanpa berkedip. Saya tidak memiliki kemungkinan gagal. Luo Feng tertawa, dan kemudian melihat gulungan gambar dengan mata tajam. Momen. Jadi langkah latihannya seperti ini. Luo Feng sedikit mengangguk, lalu duduk dengan menyilangkan kaki, dan mulai berlatih. Roh seni rahasia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata di punggungnya diam-diam tertutup, dan 9 ekor perlahan terkulai. Selama latihan ini, inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng di ruang warisan dan Jiu Jitsu berhenti mempelajari pola rahasia menara bintang dan menciptakan teknik pedang baru, dan berkonsentrasi pada latihan, 9 teknik rahasia tempa. Sejak didirikannya, 9 teknik rahasia penempaan, 10 orang termasuk Kaisar telah mempraktikkannya. Orang-orang ini telah menjadi naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Di era tanpa akhir, hanya 2 orang yang jatuh, yang menunjukkan pesona rahasia ini metode. Su Hua menatap lantai 8 menara Feng Shu dengan antisipasi di matanya. Waktu berlalu, dan lebih dari 800 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, semangat teknik rahasia dengan mata tertutup perlahan membuka mata di punggungnya, dan 9 ekornya berdiri. Ya, hanya butuh 800 tahun untuk mencapai tahap kedua. Hanya saja hampir setiap praktisi dapat memasuki tahap kedua, tetapi hanya 10 orang yang berhasil di tahap ketiga. Spirit of Secret Art menutup matanya lagi, ekornya menggantung lagi. Su Hua masih berdiri di lantai atas menara Feng Shu, perbedaannya adalah ada 6 sosok lagi di sampingnya,
Qin Zheng, Raja Han Qingpao, Raja Tang Jubah Merah, Raja Yuan dalam mantel bulu serigala semuanya ada di antara mereka, ada jubah hitam, aura dua pria kuat berjubah merah juga sangat kuat, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Kaisar menciptakan 9 teknik rahasia penempaan, orang-orang yang berhasil berkultivasi semuanya harus menjadi ras manusia kita. Qin Zheng berkata, tapi sayangnya 2 volume hilang, dan 1 volume dikembalikan ke ras manusia saya sebelum puluhan, dari ribuan reinkarnasi, dan itu jatuh ke tangan orang yang paling tidak kita harapkan untuk jatuh. Raja Hantu. Han Wang berkata dengan wajah jelek. Raja Hantu seharusnya tidak berhasil berkultivasi. Pembangkit tenaga listrik berjubah hitam yang belum pernah melihatnya berkata. Tidak mudah bagi Raja Hantu untuk berhasil. Pria kuat berjubah merah lainnya juga berkata. Raja Xia, Raja Zhou, kalian berdua adalah yang pertama mengolah 9 teknik rahasia penempaan, dan jumlah jiwa penempaan juga paling banyak. Katamu, level apa yang akan dicapai Raja Hantu jika dia mengolah 9 teknik rahasia penempaan? Tang Wang bertanya. Jiwa Raja Hantu terlalu kuat, dan dia mungkin akan menyelesaikan penempaan kelima, atau bahkan penempaan ke-6 segera. Xia Wang berjubah hitam berkata dengan cemberut. Kelompok bajingan dari ras iblis ini, saya benar-benar berpikir mereka dapat mendominasi benua asal. Yuan Wang melambaikan tinjunya, dan tinjunya mencicit keras, dan bahkan menghasilkan bila angin yang menghantam tanah tidak jauh. Su Hua melihat bila angin yang bergegas ke tanah, tatapannya berubah menjadi substansi dan berubah menjadi perisai. Perisai itu menghilang seketika, dan ketika muncul kembali, itu sudah muncul di mana bila angin itu maju. Ledakan. Bila angin bertabrakan dengan perisai, dan gelombang kejut yang kuat meletus, tetapi sebelum gelombang kejut menyebar, perisai berubah menjadi puluhan pita, dan pita berputar dengan kecepatan tinggi, dan gelombang kejut yang disentuhnya berubah menjadi ketiadaan. Triknya cukup bagus, dan tidak ada jejak Dao. Raja Tang berjubah merah berkomentar, lalu memandang Raja Yuan, dan berkata sambil tertawa lembut, Raja Yuan tidak perlu marah, meskipun klan iblis itu kuat, tapi bagaimanapun juga, itu jauh dari klan manusiaku. Itu terlalu menakutkan. Jangan katakan bahwa ras iblis jauh, dan ras binatang suci terdekat mungkin tidak berdamai dengan kita. Raja Zhou berjubah merah juga berbicara perlahan. Sejak insiden terakhir, Raja Naga dari Dewa Binatang tidak pernah berani melakukan sesuatu yang keterlaluan pada umat manusia saya, tetapi itu relatif aman dan sehat, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Dia takut. Terakhir kali dia hidup begitu lama mungkin adalah waktu yang paling menakutkan. Raja Yuan berkata sambil tersenyum. Omong-omong, jika dia tidak takut, kita belum tentu berdiri di sini sekarang. Su Hua juga tertawa, termasuk Luo Feng, kita harus berterima kasih padanya. Luo Feng ini luar biasa, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kata Yuan Wang. Jangan meremehkan Luo Feng. Su Hua berkata dengan lembut. Waktu berlalu seperti anak panah, 1000 tahun lagi telah berlalu. 9 ekor Spirit of Secret Art berdiri satu demi satu, dan mata di punggungnya perlahan terbuka, dia melihat surat wasiat Luo Feng, yang duduk di sana dengan tenang. Tahap kedua akan segera berakhir, apakah akan dimulai? Katanya lembut. Itu berdiri tegak, tetapi tubuh mulai berubah. Berbagai bagian tubuh mulai larut, dan mata di bagian belakang menjadi lebih cerah. Dan ketika semua bagian tubuh roh seni rahasia benar-benar menghilang, dan hanya sepasang mata yang tersisa, tubuh yang dibentuk oleh kesadaran Luo Feng juga menghilang secara tiba-tiba. Apakah kamu siap? Suara roh misteri datang dari kedua pasang mata itu. Oke, Luo Feng berkata dengan lembut, suaranya mencapai langsung ke dalam jiwanya. Kedua pasang mata perlahan berubah. Awalnya, bagian putih kedua mata mengelilingi bola mata. Pada saat ini, bagian putih mata secara bertahap berubah menjadi hitam, bola mata secara bertahap memutih, dan akhirnya bagian putih mata menjadi hitam total dan bola mata menjadi benar-benar putih. Kedua mata menatap jiwa Luo Feng pada saat yang sama, menyebabkan jiwa Luo Feng bergetar. Kedua mata itu sepertinya tidak melihat jiwa Luo Feng yang gemetar. Mereka perlahan-lahan mendekati jiwa Luo Feng. Pada saat yang sama, kedua mata itu semakin dekat dan semakin dekat saat jarak semakin dekat. Akhirnya, kedua mata itu menyatu dengan erat, membentuk sesuatu seperti peta Tai Chi. Jika Anda ingin mengalami 9 tempa, Anda harus mengintegrasikan Yin dan Yang Qi yang tidak dapat dihancurkan.
Suara roh teknik rahasia terdengar lagi, dan Yin dan Yang Qi yang tidak dapat dihancurkan ini juga memasuki jiwa Luo Feng. Rasa sakit, ini adalah perasaan pertama Luo Feng. Ketika dia pertama kali bergabung, Luo Feng merasakan sakit yang parah karena merobek jiwanya, dan kemudian dia pulih. Segera, inkarnasi kekuatan surgawi ruang warisan mulai sepenuhnya menyaksikan pengalaman Patriark Zheng Rongtian generasi kedua, dan memahami cara kelahiran dan kematian. Inkarnasi kekuatan ilahi di Gunung Jiuji berkata kepada Su Xin, "Saya ingin berlatih teknik rahasia, cobalah untuk tidak membiarkan orang mengganggu saya." Kemudian dia mempelajari pola rahasia Menara Bintang. "Saya telah selamat dari warisan hidup dan mati Menara Bintang, apa ini?" Luo Feng mencoba yang terbaik untuk mendukung, dan dewanya mulai memahami hukum kekacauan dengan sepenuh hati. Pada saat ini, 7 Raja Dewa masih berdiri di atas Guanlou. Ini mulai menyatu. Su Hua mengangguk dan menghela nafas pada saat yang sama. Bagian tersulit dari 9 teknik rahasia penempaan, ini adalah lapisan ketiga. Saat itu, aku disiksa sampai mati. Tingkat ketiga ini terlalu sulit. Ketika Anda berkultivasi, alamnya rendah, dan persyaratan kemauan tidak begitu tinggi. Saya sudah menjadi raja para dewa pada waktu itu. Haha, saat itu Kaisar sedang melindungimu, apa yang kamu takutkan? Raja Yuan tertawa, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Manusia Wang selalu memperhatikanmu, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada yang melindungimu. Han Wang bercanda. Luo Feng yang paling beruntung. Kami adalah 7 dari kami yang melindunginya. Sulit untuk mati, kata Tang Wang sambil tersenyum. Saya harap kita tidak perlu menembak, kata Yuan Wang. Kehendak Luo Feng ini akan disebut sebagai puncak kesucian, dan dewa sejati yang abadi harus memiliki kehendak Raja Dewa untuk berhasil. Qin Zheng merenung sedikit. Metode kultivasi roh bebas Luo Feng telah berjalan sepanjang waktu. Ditambah dengan tekanan kuat seperti itu, sangat mungkin untuk menembus kehendak Raja Dewa. Su Hua berkata, terutama Luo Feng ini, yang akan pergi, Ming. Xin melihat alam, menunjuk langsung ke alam hati, lebih mudah untuk mempertajam kemauannya. 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan rasa sakit di jiwanya masih tidak dapat mempengaruhi Luo Feng, tetapi Dewa Luo Feng memegang batu memori dari generasi kedua Patriark Rongtian di tangannya. Di ruang warisan, inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng duduk di sebuah pulau di ruang warisan, memegang batu di tangannya, yang merupakan batu memori di warisan Sungai Duandong. Hukum kekacauan tidak dapat dipahami melalui persepsi saja, itu membutuhkan pencerahan. Luo Feng membelai batu memori, yang mencatat semua metode budidaya tentang pemurnian harta karun. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Luo Feng melemparkan batu ini ke laut, dan batu lain datang ke tangan Luo Feng. Luo Feng di Gunung Jiuji sedang mempelajari pola rahasia Menara Bintang. Luo Feng mengatur inkarnasi ilahi di Pagoda Bintang, dan inkarnasi ilahi itu bertanggung jawab untuk melihat pola rahasia Pagoda Bintang. Studi terperinci di bawah laju aliran waktu. Setelah ribuan tahun penelitian, Luo Feng sudah mulai mempelajari pola rahasia kedua di lantai 9, yang sudah menjadi pola rahasia tingkat Raja Dewa. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu, dan rasa sakit di jiwanya telah sangat mempengaruhi Luo Feng. Apakah itu membutuhkan kehendak Raja Dewa untuk menanggungnya? Luo Feng memaksakan senyum. Meskipun kehendak Raja para Dewa dan keinginan untuk menjadi orang suci tampaknya sangat dekat, mereka tampaknya terpisah satu sama lain. Bahkan Luo Feng belum dapat melewati batas meskipun dia telah ditempa oleh metode kultivasi kebebasan, dan keinginannya yang berintensitas tinggi. Ambil langkah itu. Hampir, hanya sedikit, Luo Feng meraung dalam hatinya. Tiba-tiba, Luo Feng dalam keadaan kesurupan. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat alam semesta kecil yang besar perlahan-lahan terbentuk, dan kemudian, alam semesta kecil itu benar-benar menabraknya. Tidak, Luo Feng mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi alam semesta kecil mendekat dengan sangat cepat. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, Luo Feng mengulurkan tangannya dan mencoba menopang dinding alam semesta kecil. Terkunci, telapak tangan Luo Feng bersandar pada dinding membran alam semesta kecil, dan alam semesta kecil langsung menerbangkan Luo Feng ke kejauhan. Luo Feng menggertakkan giginya, mencoba memperlambat alam semesta kecil ini sedikit. Pada saat ini, Luo Feng melihat bola api yang menyala sekitar 3 tahun cahaya di belakangnya.
Panas. Luo Feng, yang 3 tahun cahaya jauhnya, merasakan panasnya. Jika aku mengenai inti itu, aku pasti akan jatuh. Luo Feng mendorong alam semesta kecil dengan sekuat tenaga, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ah, hentikan aku. Luo Feng meraung marah. Tiba-tiba, alam semesta kecil terbelah menjadi 2 bagian dalam sekejap, dan bola api di belakangnya tidak merasakan panas lagi, dan ruang di sekitarnya benar-benar hancur. Dan Luo Feng, yang sedang duduk di lantai 8 menara Feng Shu, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menembakkan seberkas cahaya besar, yang langsung membombardir dinding di lantai 8. Ledakan. Seluruh menara Feng Shu bergetar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.